Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sallim ajma'in. Tsumma susan ila khususan ila Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hayatu wal qudratu. Tentang sifat-sifat Allah. Yang kemarin kita sudah membahas tentang at-tanzih. Sekarang al-hayatu, Allah itu adalah zat yang maha hidup, wal qudratu, dan zat yang maha kuasa. Wa annahu, sesungguhnya adapun Allah, hayyun adalah zat yang maha hidup, qadirun lagi zat yang maha kuasa, jabbarun maha perkasa, qahirun maha menaklukkan. Makanya ketika Ki As'ad diutus oleh Syekhona Khalil Bangkalan untuk menemui Ki Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng, yang mana beliau membawa tongkat dan juga membawa tasbih. Beliau membaca ini, apa pesannya Mbah Khalil? Kemudian Ki As'ad menjawab, ya Jabbar, ya Qahhar. Allah itu, ini adalah prakarsa berdirinya NU, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya Jabbar, ya Qahhar, Allah itu adalah zat yang maha perkasa. Berarti jangan pernah mundur untuk terus membuat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya Qahhar, la ya'tarihi kusurun wala ajazun. La ya'tarihi, tak pernah mengalami, hi akan Allah, kusurun apa kekurangan, wala ajzun dan juga kelemahan. Wala yattakhidhu, dan tak pernah mengalami juga, hu akan Allah, sinnatun akan rasa ngantuk. Allah itu tidak pernah ngantuk. Wala naumun, dan juga tidak pernah bobok. Wala yu'aridu, dan tidak mengalami, hu akan Allah, fanaun apa binasa, wala amautun, dan juga mati. Allah itu tidak akan pernah binasa dan juga tidak akan pernah mati. Wa annahu dzul mulki wal malakut. Wa annahu, sesungguhnya adapun Allah, dzul mulki adalah zat yang memiliki kerajaan bumi, wal malakut dan kerajaan langit, wal izzati wal jabarut, dan Allah juga maha memiliki keagungan, wal jabarut dan kekuasaan. Lahu as-sultanu wal qahru. Lahu ialah bagi Allah as-sultanu adapun kekuasaan, wal qahru dan otoritas, wal khalqu dan zat yang maha pencipta, wal amru dan zat yang maha memerintah. Was samawatu adapun langit, matwiyatun itu dapat digulung biyaminihi dengan kekuasaan Allah. Cuma langit seperti ini ya bisa digulung dengan kekuasaan Allah. Wong Allah yang menciptakan, Allah menciptakan lais tidak ada contohnya. Bisa, apalagi hanya merusaknya, menghancurkannya.
Karena menghancurkan itu jauh lebih gampang daripada menciptakan. Wa annahu al-munfaridu bil khalqi wal i'tira'i. Bil khalqi wal ikhtira'i. Wa annahu, dan sesungguhnya adapun Allah al-munfaridu adalah zat yang sendirian, bil khalqi di dalam menciptakan, wal ikhtira'i dan mewujudkan. Allah di dalam menciptakan segala sesuatu tidak ada temannya, sendirian. Sangat hebat berarti. Al-mutawahhidu bil ijadi wal ibda'i. Al-mutawahhidu dan juga sendirian, bil ijadi di dalam mewujudkan, wal ibda'i dan membuat. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Khalaqa menciptakan siapa Allah, al khalqa akan makhluk, wa a'malahum dan seluruh perbuatannya makhluk. Wa qaddara dan juga telah menentukan siapa Allah arzaqahum terhadap rizki-rizkinya mereka, wa ajalahum dan juga ajalnya mereka, jatuh temponya mereka mati. Itu sudah ditentukan oleh Allah, rizkinya sekian. Tapi rizkinya itu tidak akan diperoleh tanpa diusahakan, harus berusaha. Memang betul rizki semua makhluk itu sudah dijamin, sudah ditentukan kamu sekian rizkinya. Tapi Allah juga memerintah untuk berusaha, hambanya untuk berusaha, berkasab. Kalau tidak berkasab ya mana dapat rezeki. Kita cuma tidur saja, mana kita dapat bisa makan. Menunggu orang mau ngasih setiap hari, apa ndak malu? Sama juga kita cuma nunggu orang mau ngasih, ndak mau kerja. Sama juga kita ndak mau sekolah, mau pintar, ya mana ada ceritanya. Wala tuhsa maqduratuhu, dan la tuhsa tak dapat dibatasi, maqduratuhu apa kekuasaan Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah itu tidak dapat dibendung oleh siapapun. Wala tunaha dan tidak dapat dihitung, maklumatuhu apa pengetahuan Allah. Al-ilmu, sifatnya Allah al-ilmu yang maha mengetahui. Wa annahu sesungguhnya adapun Allah alimun adalah zat yang maha mengetahui, bi jami'il maklumat terhadap segala sesuatu pengetahuan. Muhitun zat yang maha meliputi, ilmuhu apa ilmunya Allah, bima terhadap sesuatu, yajri yang berada apa ma min tuhumatil arodina di bumi yang paling dalam, ila alas samawati sampai langit yang paling tinggi. Allah itu maha pengetahuan Allah itu tidak terjangkau sampai bumi yang terdalam, sampai lempengan-lempengan bumi yang di dalamnya itu berbagai macam seperti apa saya juga tidak tahu, dan juga sampai tingginya langit, apalagi saya tidak pernah nyampe. Allah itu maha tahu terhadap hal itu semuanya. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis samai. La ya'zubu tak samar an ilmihi dari pengetahuan Allah, mithqalu dzarratin apa seumpama atom, fil ardi baik di bumi, wala fis samai dan juga di langit. Walaupun sekecil atom pun itu tidak samar bagi ilmunya Allah, baik itu berada di langit maupun bersembunyi di dasar bumi. Tidak ada yang samar. Bal ya'lamu dabiban namlati as-sauda'i ala as-sahrati as-sama'i fil lailati dzulma'i. Bal bahkan ya'lamu tahu, maha tahu siapa Allah, dabiban namlati akan merayapnya semut. Semut berjalan itu kan diistilahkan dengan merayap. Dabiban namlati akan merayapnya semut, as-sauda'i yang hitam pekat, yang mana semut itu merayap ala sahrati atas batu as-sama'i yang hitam,
fil lailati zulma'i, di malam yang gulita. Ini sudah lengkap. Semut hitam pekat berada di batu yang hitam dan di tengah malam yang gulita. Tidak samar Allah itu terhadap jalannya itu. Kalau kita kan jelas sudah antara, jangankan kalau sudah gelap saja walaupun tidak hitam itu sudah samar, siapa ini. Tapi pengetahuan Allah tidak bisa dibatasi, tidak terjangkau oleh siapapun. Wala yadruku harakatu dzarri fi jawil hawa'i. Wa yadruku, dan juga maha tahu siapa Allah harakatu dzarri, akan gerakan molekul harakat dzarri, akan gerakan molekul fi jawil hawa'i, di udara. Molekul yang berterbangan di udara itu dapat diketahui oleh Allah. Kalau kita tidak tahu ya kayak apa udara, yang tidak tahu kita. Cuma kita bisa tahu kalau ada udara karena ada tandanya. Apa tandanya? Itu pohon bergerak, berarti ada angin. Kerudungnya kalian bergerak, ternyata kipasnya hidup, ada anginnya, gitu kan, itu tanda-tanda. Tapi angin itu seperti apa? Kita tidak tahu. Kita hanya bisa merasakan kalau angin ada, tapi kita tidak bisa melihat kepada angin. Itu baru ciptaan Allah. Bagaimana dengan Allah? Ya kita tanpa tidak bisa, tidak tahu. Tapi kita bisa mengetahui dengan tanda-tandanya kalau Allah itu ada. Wa ya'lamu as-sirra wa akhfa. Wa ya'lamu, dan Allah itu zat yang maha tahu, as-sirra, akan rahasia, wa akhfa, dan yang lebih rahasia lagi. Kepada yang samar Allah itu tahu, yang lebih samar pun Allah maha tahu. Wa yattali'u, dan Allah itu maha menyaksikan ala hawajisid dhamairi, terhadap bisikan-bisikan hati. Bisikan hati atau karetek ate. Bisikan hati itu maha diketahui oleh Allah. Jadi kita tidak usah karetek yang jelek-jelek, itu diketahui oleh Allah. Mungkin temannya tidak tahu ya, tidak tahu temannya. Tapi kalau Allah itu maha tahu. Wa harakatil khawatiri, dan gerakan-gerakan batin. Allah itu juga maha tahu terhadap gerakan batin. Wa khafayatis sirai, wa khafayatis sirai, dan akan samarnya rahasia-rahasia. Allah itu juga maha tahu. Bi ilmin qadimin azaliyin, bi ilmin dengan ilmunya Allah, qadimin yang lalu, azaliyin yang sudah sejak zaman azali, lam yazal senantiasa terus menerus. Siapa Allah mausufan bihi, ialah bersifatan dengan ilmu itu, fi azalil azali, sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu Allah itu sudah bersifatan ya seperti itu sifatnya Allah. La bi ilmin mutajaddidin, bukan dengan ilmu yang baru. Kalau ilmunya kita itu kan bertambah setiap hari, bertambah yang baru terus seperti itu. Selama kita masih belajar, maka akan selalu bertambah ilmu yang baru. Tapi kalau ilmunya Allah tidak seperti itu. La bi ilmin mutajaddidin hasilin fi dzatihi bil hululi wal intiqali. La bi ilmin, bukan dengan ilmu mutajaddidin yang baru, hasilin yang diperoleh, fi dzatihi pada zatnya Allah, bil hululi sebab adanya perubahan, wal intiqali dan perpindahan. Tidak seperti itu. Al-iradah itu salah tulis. Punya teman-teman itu bertuliskan al-idarah, itu salah. Al-idarah itu kantor. Kalau iradah itu adalah sifatnya Allah yang maha berkehendak. Halaman 21 paling atas. Al-iradatu, dan Allah itu maha berkehendak. Wa annahu, sesungguhnya adapun Allah Ta'ala muridun lil kainati,
adalah zat yang maha berkehendak terhadap hal yang ada. Apa yang ada di muka bumi itu berarti dikehendaki oleh Allah. Apa yang tidak ada berarti itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi cobaan apapun yang sudah melanda kita, menimpa kita, itu memang sudah kehendaknya Allah. Rezeki apapun, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, itu sudah kehendak dari Allah. Sebesar apapun nikmatnya dan sebesar apapun cobaannya, kita harus tetap bersyukur. Karena itu adalah pemberian dari Allah. Itu sudah kehendaknya Allah. Biar kita bisa seperti Nabi Daud yang diceritakan pada kitab apa? Mengkudul Jin beberapa hari yang lalu, bahwa Nabi Daud itu saking kayanya kemudian dicoba, dihancurkan kerajaannya, dibinasakan, kemudian tanamannya itu dihancurkan, ladangnya dihancurkan, tapi beliau selalu bersyukur, alhamdulillah Allah yang memiliki, Allah juga yang sudah mengambilnya, tenang hidup. Tapi kalau kita dapat ujian sedikit, sudah muring-muring, pusing sudah. Tapi ketika kita dapat nikmat, lupa terhadap yang memberi nikmat. Nah, itu kan bahaya seperti itu. Tapi teman-teman, kalau sifat ini kita bisa memahami bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Apa yang ada di muka bumi itu sudah dikehendaki oleh Allah. Itu sudah, berarti ini sudah kehendaknya Allah. Ya sudah, kita jalani saja. Mudabbirun lil haditsati, dan juga Allah itu adalah zat yang maha mengatur lil haditsati, terhadap hal-hal yang baru, hal-hal ciptaan Allah. Allah lah yang mengatur semuanya. Wala yajri fil mulki wal malakut, fala yajri, dan tidak terjadi fil mulki, di kerajaan bumi, wal malakut, dan kerajaan langit, qalilun, apa sedikit, itu seharusnya tidak titik ya. Itu salah titiknya, itu kurang betul penempatan titik setelah lafal wal malakut. Karena fa'ilnya yajri itu masih qalilun itu. Fala yajri, dan tidak berlaku fil mulki, di dalam kerajaan bumi, wal malakut, dan kerajaan langit, qalilun, apa sedikit, au katsiran, atau banyak, sagiran kecil, au kabiron, atau besar, khairon au syarron, khairon kebaikan, au syarron, atau keburukan, naf'on suatu kemanfaatan, au daron, atau suatu kemudaratan, imanun suatu keimanan, au kufrun, atau suatu kemungkaran, irfanun pengetahuan, au nukrun, atau kemungkaran, fauzun suatu keberuntungan, au husranun, atau suatu kerugian, ziyadatun au nuksanun, ziyadatun suatu ziyadah tambahan, au nuksanun, atau kekurangan, ta'atun suatu ketaatan, au isyanun, atau durhaka, kufrun au imanun, kekufuran atau iman, illa bi iradatihi bi qadaihi wa qadarihi. Ini teman, wa hikmatihi wa masyiatihi. Semuanya itu tidak akan terjadi di kerajaan bumi dan juga di kerajaan langit illa bi iradatihi, kecuali dengan kehendaknya Allah, wa biqadaihi, dan sesuai dengan keputusan Allah, wa qadarihi dan sesuai dengan ketentuan Allah, wa hikmatihi, dan hikmah Allah, wa masyiatihi, atau hukum-hukum Allah, wa masyiatihi, dan ketentuan Allah. Semuanya itu sudah kehendaknya Allah, sudah diputuskan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. La yahruju an masyiatihi laftatu nadhirin, la yahruju, tidak lepas, tidak pernah lepas, an masyiatihi, dari kehendaknya Allah, lafzat
laftatu nadhirin, apa pandangan mata, tak pernah lepas sedikit pun dari kehendaknya Allah. Wala faltatu khatirin, dan juga di dalam fikiran tidak pernah lepas dari Allah. Fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini kesimpulannya. Fama, adapun sesuatu syaa yang berkehendak Allah, siapa Allah, kana yani saya ada. Wa ma lam yasha, dan apa-apa lam yasha yang tidak berkehendak siapa Allah, lam yakun, nascaya tidak ada. Ini maf'ulnya semuanya dibuang. Maf'ulnya syaa dibuang, khabarnya kana dibuang. Apa yang dikehendaki oleh Allah ya pasti ada, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah ya pasti tidak ada. Itu. Fahuwa, adapun Allah, al-mubdi'u al-mu'idu, adalah zat yang maha memulai. Allah di dalam menciptakan segala sesuatu tidak ada permulaannya, tidak ada contohnya. Al-mu'idu adalah zat yang maha mengembalikan juga. Al-fa'alu lima yurid, Allah itu adalah zat yang maha membuat apa yang dikehendaki. La radda li hukmihi, tak ada satupun yang dapat menolak terhadap ketentuan Allah. Wala mu'aqqiba li qada'ihi, dan juga tidak ada satupun yang dapat menentang terhadap keputusan Allah. Ada itu. Wala mahraba li abdin an maksiyatihi illa bitaufiqihi wa rahmatihi, wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimahabbatihi wa iradatihi. Ini harus tertanam di dalam diri kita. Wala mahraba, dan seseorang tidak akan bisa lari. La mahraba, tidak bisa lari sedikit pun, li abdin, bagi suatu hamba, an maksiyatihi, dari bermaksiatnya makhluk kepada Allah. Tidak akan ada satupun hamba yang bisa meninggalkan maksiat illa bitaufiqihi, kecuali dengan pertolongan Allah, wa rahmatihi, dan belas kasihannya Allah. Kita dapat meninggalkan perbuatan maksiat itu semata-mata karena pertolongan Allah dan semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Wala quwwata, dan juga tidak sedikit pun orang dapat memiliki kemampuan lahu bagi orang ala ta'atihi, melaksanakan taatnya, illa mahabbatihi, kecuali ala ta'atihi, untuk mentaati Allah, illa mahabbatihi, kecuali karena cintanya Allah, wa iradatihi, dan karena kehendaknya Allah. Tak ada satupun yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali karena cintanya Allah dan kehendaknya Allah. Kita dapat sholat subuh berjamaah, kita dapat sholat zuhur berjamaah, kita dapat ngaji berjamaah, ngaji bersama-sama, kita dapat mencari ilmunya Allah, itu semata-mata karena cintanya Allah kepada kita semua, itu semata-mata karena kehendaknya Allah. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk selalu bersyukur, untuk selalu berzikir di dalam setiap keadaan. Alhamdulillah. Setiap kita mau memulai segala perbuatan, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah selesai, alhamdulillah, saya bisa melakukan seperti ini hanyalah karena pertolongan dari Allah, karena cintanya Allah kepada saya. Sehingga baru kita mengatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Walau ijtama'at, andai kata berkumpul, al-insu, siapa manusia, wal jinnu, dan jin, wal malaikatu, dan para malaikat, wasyayatinu, dan para setan, ala ayyuhariku,
untuk mengubah siapa mereka semuanya fil alami, di alam dzarrah, sekecil atom, au yusakkinuha, atau mendiamkan siapa mereka akan sekecil atom itu duna iradatihi, tanpa kehendaknya Allah, wa masyiatihi, dan tanpa keinginan Allah, la'ajuzu anhu, niscaya semua itu tidak akan mampu. Walaupun sudah bersatu padu, katanya, bersatu padu antara jin, manusia, malaikat, setan untuk mengubah hal yang sudah ditentukan oleh Allah, atau apa yang ditentukan oleh Allah tidak akan yang ini ada dibuat tidak ada, itu tanpa ada kehendaknya Allah semuanya tidak akan pernah mampu. Wa inna iradatahu, karena sesungguhnya adapun kehendaknya Allah, qaimatun, itu adalah berdiri sendiri, bidzatihi, dengan zatnya Allah, fi jumlati sifatihi, di dalam jumlah sifat-sifatnya Allah. Kehendaknya Allah ya sudah melekat pada zatnya Allah itu. Lam yazal kadzalika mausufan biha, lam yazal, senantiasa terus menerus, kadzalika, ya seperti itu di atas, mausufan, bersifatan, biha, terhadap hal itu, ya senantiasa terus menerus Allah itu sudah bersifatan seperti itu sejak dulu sampai yang tidak akan ada batasnya. Dulunya itu tidak ada awalnya, akhirnya tidak ada endingnya. Muridan fi azalihi liwujudil asya'i fi awqatiha allati qaddaraha, muridan, zat yang maha berkehendak, fi azalihi, sejak zaman azali, liwujudil asya'i, untuk menciptakan segala sesuatu, fi awqatiha, sesuai dengan waktunya, allati qaddara, yang telah menentukan siapa Allah akan waktu itu. Allah maha menciptakan segala sesuatu itu sudah sejak zaman azali sesuai dengan waktunya yang sudah Allah tentukan. Kalau waktunya ini ada, ya ada. Waktunya ini tidak ada, tidak akan ada. Fawujidat fi awqatiha kama qaddaraha wa aradaha fi azalihi. Fawujidat, lalu dijumpai apa asya itu, sesuatu itu, fi awqatiha, sesuai pada waktunya, kama, sebagaimana qaddara, telah menentukan siapa Allah akan asya itu, wa arada, dan berkehendak siapa Allah akan asya, fi azalihi, sejak zaman azali. Ketika Allah, ini akan lahir nanti di tahun sekian, ini nanti akan sekian, sekian, itu sudah Allah kehendaki sejak dulu. Nanti ketika sudah tiba waktunya akan datang. Min ghairi taqaddumin wala ta'khurin, tidak akan pernah mendahului dan juga tidak akan pernah mengakhiri. Oh, karena sudah ditentukan oleh Allah, tidaklah, ini dahulukan saja. Tidak ada seperti itu. Tidak akan pernah tertukar. Kalau ini sudah didahulukan oleh Allah, maka yang didahulukan itu tidak akan pernah terakhir. Rezeki yang Allah berikan kepada manusia itu tidak akan pernah tertukar dengan rezeki yang lain. Dabbaral umura kullahu, dabbara, Allah itu zat yang maha mengatur. Dabbara, zat yang maha mengatur siapa Allah, al umura, akan segala hal, segala urusan, kullaha, semuanya. La bitartibi afkarin, tidak memerlukan pemikiran. Tidak direnungkan dulu, enggak. Kalau kita kan harus berpikir, merenung terlebih dahulu. Wa tarabbusi zamanin, dan tidak pula menunggu waktu. Falidzalika lam yushghilhu sya'nun an sya'nin. Falidzalika, oleh karena itu, lam yushghilhu, karena sudah Allah itu bersifatan seperti yang tadi itu, lam yushghilhu,
tidak menyibukkan hu akan Allah sya'nun apa suatu kehendaan sya'nin dari kehendak yang lain. Yang tidak sibuk karena yang Allah kehendaki itu langsung ada, yang tidak akan menyibukkan. Berarti Allah itu mengatur ke dunia sangat sibuk ya. Yang ngapain sibuk? Wong ketika ini Allah mengatakan jadi, tidak jadi. Apanya yang sibuk? Yang tidak sibuk. Yang sibuk itu kita, yang selalu merasa sibuk. Oh sibuk Ustadz, kenapa? Banyak kerjaan. Mau belajar saja kok sibuk. Untung bukan mau makan. Kamu kok tidak makan? Sibuk Ustadz, saya sudah 1 minggu tidak makan. Kenapa sibuk? Sibuk ngapain? Tidur Ustadz. Tidur itu bukan sibuk. Jadi orang jangan sibuk. Anggap saja kayak kebiasaan yang sudah kita lalui itu adalah rutinitas kita. Maka niscaya kita tidak akan pernah merasa sibuk. Ya belajar ketika waktunya belajar, ya belajar. Ketika waktunya istirahat, istirahat. Ketika waktunya ibadah, ya ibadah. As-sam'u wal basaru, Allah itu zat yang maha mendengar, wal basaru dan juga zat yang maha melihat. Wa annahu ta'ala sami'un basirun yasma'u wa yara. Annahu sesungguhnya adapun Allah Ta'ala sami'un adalah zat yang maha mendengar, basirun juga zat yang maha melihat, yasma'u maha melihat siapa Allah, wa yara dan juga yasma'u maha mendengar siapa Allah, wa yara dan juga zat yang maha melihat siapa Allah. La ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in khafiyun. La ya'zubu tidak samar an sam'ihi dari pendengaran Allah, masmu'un apa sesuatu yang didengar, wa in khafiyun sekalipun itu samar. Sesamar apapun tidak akan pernah luput dari pendengaran Allah. Wala yaghibu an ru'yatihi dan juga tidak dapat lenyap an ru'yatihi dari penglihatan Allah, mar'iyun apa sesuatu yang dilihat, wa indaqqa sekalipun itu lembut. Selembut apapun, sekecil apapun tidak akan pernah lepas dari penglihatan Allah. Wala yahjubu sam'ahu bu'dan, wala yahjubu dan juga tidak dapat menghalangi sam'ahu akan pendengaran Allah, bu'dan apa kejauhan. Kalau jauh sudah tidak dengar ya. Ada orang berbicara di Pondok Pusat Putri tanpa menggunakan speaker, itu sudah tidak dengar. Tapi kalau Allah itu tidak pernah terhalang. Jauh dekat itu tidak ada bedanya, sama saja bagi Allah. Wala yadfa'u ru'yatuhu zalamun, wala yadfa'u dan juga tidak dapat menghalangi ru'yatuhu akan penglihatan Allah, zulamun apa gulita. Kegelapan malam itu tidak dapat menghalangi terhadap penglihatan Allah. Kita kalau malam itu kan sudah tidak melihat. Ketika tidak ada lampu sama sekali tidak lihat. Ini misal, tidak usah jauh-jauh teman-teman. Di sini aja sudah petang tengah malam, tidak ada lampu, tidak ada cahaya apapun. Saya tidak tahu ini ada siapa ini di depan. Tapi kalau Allah itu tidak seperti itu, maha tahu. Yara min ghairi hadaqatin wala ajnafin wala ajfanin. Yara Allah, yara maha melihat siapa Allah min ghairi hadaqatin tanpa bola mata, wala ajfanin dan juga tanpa kelopak mata. Allah itu maha melihat tanpa memiliki mata, tanpa bola mata seperti kita itu. Terus gimana Allah kok bisa melihat? Ya sudah, kita tidak usah direnungkan saja, tidak usah dipikir saja. Yang jelas Allah itu berbeda dengan makhluknya. Wa yasma'u dan maha mendengar siapa Allah min ghairi asmikhatin tanpa lubang telinga, wa adzanin dan tanpa daun telinga.
Allah itu maha mendengar tanpa adanya daun telinga dan juga lubang telinga. Berbeda dengan kita. Kita kalau tidak memiliki telinga, tidak memiliki lubang telinga, ya tidak dengar sudah. Tapi Allah tidak seperti itu. Tidak butuh kepada daun telinga. Allah melihat, Allah maha mendengar tanpa telinga dan juga Allah maha melihat tanpa adanya mata. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Kalau ditanya seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Kalau seperti apa? Seperti apa ya? Ya bingung sendiri kita nanti. Jadi kalau ada orang yang memancing untuk kita bingung, kita jangan membuat diri tambah bingung. Terus kalau Allah, katanya Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Dan juga dijelaskan tapi Allah tidak punya mata. Allah juga tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki daun telinga seperti kita. Terus dengan apa Allah melihatnya? Iya ya, dengan apa ya? Ya bingung kita kalau seperti itu. Ladis itulah Allah, bahwa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu berbeda dari makhluknya. Jadi seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Itu jawabannya. Nanti akan dijelaskan tentang cara menolak pemikiran-pemikiran seperti tadi. Ada penjelasan di belakang. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin, kama sebagaimana ya'lamu maha mengetahui siapa Allah min ghairi qalbin tanpa harus memiliki hati. Wa yabtishu dan juga maha bertindak siapa Allah min ghairi jarihatin tanpa anggota badan. Kita kalau mau melakukan sesuatu tidak memiliki anggota badan yang tidak bisa. Wayang luku dan juga Allah zat yang wayang luku dan zat maha menciptakan siapa Allah bighairi alatin tanpa adanya alat cetak. Allah menciptakan manusia tak ada alat cetaknya. Beda dengan kita yang mau membuat kue itu harus ada cetakannya. Kalau tidak ada cetakannya pasti berbeda antara kue yang satu dengan kue yang lainnya walaupun modelnya sama. Sudah jelas-jelas ada cetakannya, kadang berbeda. Biluknya yang beda, ininya yang beda. Sama juga dengan ini tukang yang membuat bangunan ini ada alat cetaknya juga, ada alat ukurnya, bagaimana biar ini lurus, kemudian ketika nyampe atas itu harus bagaimana, itu sudah ada alatnya semuanya. Tapi Allah di dalam menciptakan bumi dan seisinya, langit dan seisinya, itu tanpa ada alat satupun, tidak ada alat apa-apa. Itulah Allah, teman-teman. Idla tushbihu sifatuhu sifatal khalqi. Ini intinya, idla tushbihu karena tidak dapat menyerupai sifatuhu apa sifat-sifatnya Allah sifatal khalqi akan sifat-sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu butuh kepada cetakan, kalau makhluk butuh kepada ukuran, kalau makhluk butuh kepada mata untuk melihat, butuh telinga untuk mendengar. Tapi kalau Allah tidak seperti itu, makanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Kama la tushbihu dzatuhu dzawatal khalqi, sebagaimana la tushbihu tidak serupa dzatuhu apa zatnya Allah dzatal khalqi akan zatnya makhluk, tidak sama. Al-kalamu yang sifat Allah kita lanjutkan besok adalah sifat kalam. Alhamdulillah, kita akhiri dengan pembacaan baca doa bersama.